Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reno Sonbai. Pada video kali ini kita akan membahas hal-hal seputar Your Big Year. Nah, Your Big Year ini sendiri merupakan salah satu organisasi yang dinaungi oleh International Connector dan base-nya itu di Amerika. Salah satu program yang ditawarkan oleh Your Big Year ini sendiri adalah program Global Citizens Challenge. Program Global Citizens Challenge ini ditujukan kepada teman-teman, anak-anak muda yang ingin pertama, belajar budaya baru. Yang kedua, teman-teman ingin membuat networking atau belajar budaya baru dari negara-negara lain. Lalu yang ketiga, teman-teman ingin mengasah kemampuan kolaborasinya teman-teman. Lalu yang berikut adalah teman-teman di sini tertarik untuk mempelajari hal-hal baru, hal-hal yang berkenaan dengan skill digital. Program Global Citizens Challenge ini sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu ketika teman-teman sudah lulus, teman-teman akan mengikuti yang pertama program selama 4 hari. 4 hari itu 4 hari tantangan, di mana teman-teman akan mengikuti program-program seperti penpal session, leadership sessions. Teman-teman akan mengikuti kelas-kelas yang akan diadakan oleh Your Big Year sendiri. Nah, mereka akan mengundang orang-orang dari berbagai latar belakang. Dan pada umumnya mereka sudah punya pengalaman, kayak sudah traveling ke daerah-daerah atau negara-negara lain, dan mereka akan membagikan pengalaman-pengalaman mereka. Dan semuanya ini mereka akan bagikan skill, terus hal apa yang sudah mereka dapatkan seperti itu. Itu bisa dari segi leadership sendiri, terus dari segi professional experience sendiri. Nah, teman-teman bisa belajar langsung dari sini. Nah, setelah itu teman-teman akan complete challenge atau tantangan, di mana ada satu platform namanya itu Miro, dan di situ ada berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman harus jawab. Nah, teman-teman di situ bisa bertukar ide dengan partisipan lainnya, dan umumnya mereka dari berbagai belahan dunia. Nah, di situ teman-teman bisa belajar juga budaya-budaya dari negara-negara lain. Teman-teman bisa sharing juga budaya atau hal menarik tentang negara kita. Ini salah satu hal yang kayak benar-benar membuat saya banyak belajar, tuh bisa kenalan sama teman-teman kita yang datangnya dari berbagai daerah, berbagai negara juga seperti itu. Dan setelah teman-teman komplit 4 hari ini, 4 hari challenge, teman-teman akan otomatis mengikuti kursus. Nama kursusnya itu adalah Make an Impact Course. Kurang lebih ada beberapa materi kursus yang akan teman-teman belajar. Nah, di situ teman-teman akan belajar soal Sustainable Development Goals, atau yang biasa kita sebut pilar-pilar pembangunan berkelanjutan. Nah, seperti itu. Terus teman-teman akan belajar juga soal networking. Bagaimana teman-teman harus bernetworking dengan orang-orang seperti itu. Bagaimana teman-teman harus mengexpand networkingnya teman-teman. Caranya seperti apa? Itu akan dijelaskan dan akan diajarkan di kursus tersebut. Nah, kursusnya itu teman-teman bisa akses secara mandiri sesuai dengan waktu luangnya teman-teman. Nah, selain itu juga teman-teman akan belajar topik-topik soal informational interview. Nah, informational interview itu seperti apa, teman-teman nanti akan pelajari juga. Lalu yang ketiga adalah opportunities. Teman-teman akan belajar soal opportunities. Bagaimana teman-teman bisa melihat peluang, entah itu peluang dari segi personal growth atau professional growth seperti itu. Nah, teman-teman akan diajarkan tool-tool yang akan teman-teman gunakan dalam mencari opportunities atau peluang-peluang. Lalu yang terakhir, teman-teman akan belajar soal make an impact gitu. Jadi bagaimana teman-teman bisa membuat suatu impact, hasil akhir dari teman-teman mengikuti kegiatan ini. Jadi di situ teman-teman ditantang untuk bisa pick atau ambil salah satu dari topik-topik yang diajarkan di Sustainable Development Goals.
Jadi berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, kayak itu kita bisa merefleksikan kira-kira dari beberapa pilar-pilar pembangunan berkelanjutan ini, saya fokus kemana, atau what am I passionate about. Teman-teman mungkin lebih tertarik ke quality education, atau mungkin tertarik ke clean water access and sanitation, atau mungkin teman-teman bisa tertarik ke gender equality gitu. Jadi sini akan lebih jelas. Salah satu impactnya itu adalah kita bisa punya gambaran lebih jelas lagi kayak apa yang harus saya lakukan setelah ini. Nah, setelah kamu join 3 bulan kursusnya itu, maka secara otomatis teman-teman bisa mengikuti berbagai macam program-program lainnya dari Yurbik Year sendiri. Waktu itu, kalau cerita dari pengalaman pribadi saya langsung dikontak untuk bergabung di project Microsoft Project itu. Nama projectnya itu The Future of Work. Nah, di situ teman-teman akan diberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam project tersebut. Jadi kita kayak dikasih tugas seperti itu, apa yang harus kita lakukan gitu. Dan lumayan sih kalau selain bisa menambah portfolio atau menambah CV-nya teman-teman, pengalamannya teman-teman, kalian juga akan diberikan bonus gitu. Nah, selain itu juga setelah saya ikut program The Future of Work dari Microsoft, selanjutnya saya diminta untuk mengikuti program Young Innovator Program. Itu adalah program internship selama 3 bulan. Nah, durasi maksimalnya itu 3 bulan, tetapi mereka tetap minta kita, entah kita bersedianya ada pilihannya 4 minggu, 8 minggu, atau 12 minggu. Nah, berdasarkan pengalaman saya pilih yang 12 minggu atau 3 bulan. Nah, di situ saya dipercayakan untuk menjadi community management. Jadi kayak kita urus soal kurikulum dari program ini sendiri gitu. Kita belajar langsung dengan orang-orang yang ada di International Connector, belajar langsung dengan peer kita, anak-anak muda lain dari negara-negara lain seperti itu. Kita bisa belajar langsung dengan mereka. Nah, selama 3 bulan itu teman-teman akan ini kayak belajar hal baru, belajar tools baru gitu. Jadi itu salah satu pengalaman yang sangat menarik. Dan selain pengalaman juga, teman-teman akan dikasih bonus gitu. Itu wow, itu sangat luar biasa sekali gitu. Buat teman-teman yang punya background soal teknologi gitu, entah itu dari computer science atau mathematics, teman-teman bisa join program IBM Z Student Ambassador. Nah, ini salah satu program yang saya sendiri kayak highly encourage you guys to join this. Jadi karena mungkin saya belum terlalu punya pengalaman, basic experience atau educational background saya belum terlalu ke teknologi, jadi saya belum berkesempatan untuk join IBM Z Student Ambassador. Tetapi buat teman-teman yang passionate about technology, teman-teman bisa apply menjadi IBM Z Student Ambassador Program. Selain itu juga kita akan ikut beberapa project lagi dari International Connector atau Yurbik Year, kayak The Future of Work. Itu dari perusahaan lainnya, kliennya mereka. Nah, kita akan terlibat langsung dalam project-project itu. Dan kesempatan terakhir yang saya join adalah The Future of Education. Itu sedikit pengalaman saya bergabung bersama Yurbik Year. Nah, buat teman-teman kalau tertarik boleh langsung saja daftar programnya sekarang juga. Karena setiap tahun program Global Citizens Challenge sendiri membuka 5 kohort, 5 atau 4 kohort. Kohort yang pertama kohort Februari, kohort yang kedua Mei, lalu September, dan juga Desember. 4 kohort teman-teman. Jadi teman-teman bisa daftar untuk kohort Februari atau kohort Mei atau kohort September ataupun kohort Desember punya gitu. Jadi pantengin terus teman-teman websitenya Yurbik Year di sini. Teman-teman bisa pantau terus websitenya. Dan juga
Untuk aplikasi Global Citizens Challenge sendiri, teman-teman akan mengisi form. Silahkan isi data diri teman-teman. Di situ ada beberapa pertanyaan kayak apa skillnya teman-teman, atau experience, atau pengalamannya teman-teman. Silahkan ditulis. Mungkin sedikit tips dari saya adalah singkat, padat, dan jelas, dan juga benar-benar objektif. Saya teman-teman ingin menyampaikan bahwa you have good leadership skill. Nah, teman-teman harus ada provennya gitu, atau ada buktinya begitu. Ya, buktinya teman-teman pernah lead satu project dan hasilnya seperti ini gitu. Jadi setiap skill atau setiap experience yang teman-teman cantumkan di situ harus disertakan juga proven story gitu. Selain itu juga teman-teman ada pertanyaan menyangkut apa harapannya teman-teman setelah mengikuti program ini. Tips dari saya, teman-teman bisa banyak baca-baca di websitenya Yourbigyear sendiri, kayak kegiatannya mereka apa yang mereka lakukan. Jadi ketika teman-teman menjawab pertanyaan yang ini, teman-teman bisa menyelaraskan apa output yang teman-teman dapatkan dengan program ini sendiri. Nah, itu bisa memperbesar kesempatan teman-teman diterima. Untuk syaratnya sendiri, teman-teman batas usianya itu 20 tahun, 20 atau 21 tahun. Tetapi untuk teman-teman yang mungkin sudah umur 22 atau umur 21 tahun, saran saya silahkan dicoba saja. Siapa tahu teman-teman diberikan kesempatan untuk bergabung bersama Yourbigyear. Oke, jadi setelah teman-teman isi form aplikasinya, selanjutnya adalah teman-teman submit dan tunggu pengumumannya. Pengumumannya itu biasa dikabari lewat email. Dan juga untuk form aplikasinya teman-teman diharapkan untuk mengisi menggunakan bahasa Inggris. Dan juga teman-teman apabila join program ini dan masih khawatir soal kemampuan bahasa Inggrisnya teman-teman, tidak apa-apa, just join gitu. Jadi kayak tidak harus teman-teman harus punya syarat TOEFL sekian atau IELTS sekian. Pengalaman saya kurang lebih teman-teman kalau punya basic English atau bisa mengerti apa yang dibicarakan oleh lawan bicara, saya rasa itu sudah cukup untuk teman-teman join program dari Yourbigyear sendiri. Oke, saya rasa kurang lebih itu sedikit sharing pengalaman saya bergabung bersama Yourbigyear sendiri. Nah, untuk teman-teman jika punya pertanyaan bisa langsung DM saya ke akun Instagram ini. Silahkan ditanyakan apa saja yang ingin kalian tanyakan. Okay, thank you so much for watching my video and I hope this video helpful. Thank you.